Hola, salam fans Garuda. Selamat datang di channel Counter Narasi yang membahas reaksi dari komentar para netizen plus 26 dan jiran sebelah tentang apapun yang terjadi di antara dua negara yang bertetangga ini. Dan tak lupa juga kita lestarikan budaya salam makan pagi untuk para tipe M yang berada di seberang sana yang telah dikasih warisan budaya tak beda dari UNESCO, biar nggak pada ngerecokin budaya orang lagi. Kabar kali ini kita kutip dari media sebelah Astro Awani yang terus memantau perkembangan Whoosh, kereta cepat pertama se-Asia Tenggara mulai dari awal peresmian sampai sekarang terus dipantau oleh media cabang perindapan ini. Meski sebelumnya banyak pihak yang meragukan bahwa angka penggunanya nanti nggak nutup modal sehingga menimbulkan prediksi dari para kaum sotoy yang memperkirakan kalau keberadaan Whoosh ini nggak bakal laku katanya. Tanpa terkecuali Bani Sarapan tipe M yang sendirinya gagal bangun kereta peluru itu, yang padahal udah digendong Singapura, pun tetap ngerasa kembang kempis ngap-ngapan dari pembiayaannya. Sementara nggak ada konsorsium yang kuat buat joint venture, sehingga akhirnya mantan Perdana Menteri mereka nyerah dan para petinggi menarik diri dari proyek yang terlalu mahal buat Malaydesh itu. Jadi ya kita harus maklum, karena wajar kalau cita-citanya nggak kesampaian, solusinya ya berangan-angan sambil ngiriin tetangganya yang sukses membangun proyek mahal itu sampai beroperasi seperti sekarang, di mana sebagian rakyatnya sendiri yang kebetulan lagi punya duit pada kemari cuma buat ke Bandung sambil ngerasain hasil mega proyek mahal yang nggak bisa dan nggak sanggup mereka bangun sampai bila-bila. Sekarang langsung aja kita lihat kolom komentar para tetangga dan netizen plus 26 yang berasal dari postingan Astro Awani dengan judul "Kereta Api Laju Indonesia catat rekor 25.000 penumpang sehari semasa cuti Waisak." Nah, kira-kira begini reaksinya. Kenapa malah suka up berita high speed rail Whoosh? Nah juga kah? Maksudnya pengen juga kah? Terus kata netizen kita, awas ntar kena klaim penumpang. Dan bener aja langsung diklaim sepihak. Ini mesti orang tipe M yang jadi majority penumpangnya. Whoosh tak ada orang Malaydesh, bangkrut lah, tak mampu bayar utang katanya. Dari 25.000 tuh, 24.000-nya pelancong Malaydesh kan? Semuanya rakyat tipe M. Memang pun Whoosh ada keluar statistik kebanyakan penumpang mereka orang tipe M. Ya katanya. Bayangin diaminin lagi sama sesamanya yang lain. Iyalah, orang dia orang kan tak mampu nak naik. Itu pun tak sadar diri lagi. 100% orang tipe M yang naik kereta cepat bus katanya. Kalau orang tipe M tak naik kereta cepat kau tuh, pasti Whoosh bakalan bangkrut. Indon tak tahu diri katanya. Tanpa tipe M yang melancong ke negara kalian, kereta cepat kalian maka bangkrut. Katanya tanpa turis tipe M yang kemari, Whoosh kita bakalan bangkrut. Netizen kita cuma jawab, ada beberapa imigran yang mengaku sebagai pahlawan. Yang konon katanya ada negara tertentu yang menaiki Whoosh seolah-olah penyelamat Whoosh dari kebangkrutan katanya. Iya Bung Rudi, itu fakta pedih kan, nasib diselamatkan oleh turis negara tertentu itu. Nah ini sepertinya kalau udah ngomong terus lupa. Rupanya orang Indonesia sendiri yang menghabiskan tiket Whoosh. Harga tiket segitu oke-oke aja di kantong orang Indonesia. Terbukti jumlah tiket per hari bisa mencapai 25.000. Dijawablah sama mereka, satu hari itu je 25.000. Hari-hari lain lenggang tak ada orang naik. Kereta cepat tuh perlukan 30.000 setiap hari untuk bayar bunga hutang saja. Dibales simple tapi ngena sama warga plus 62. Meanwhile, kereta api laju Malaysia catat rekor 0.000 penumpang per hari semasa cuti Waisak. Karena emang nggak ada kereta pelurunya. Dijawablah sama mereka, nak laju-laju nak kemana? Rakyat kita dah ada kereta di masing-masing rumah. Mungkin kereta yang dia maksud di sini adalah mobil, karena bahasa mobil di sana itu ya kereta. Kalau kereta yaitu kereta api atau train. Jadi dengan kewahaman Malaysiawinya dia bandingin lah itu mobil dengan kereta. So tak perlulah kereta api laju cemtu. Mubazir, kos terlalu mahal buat rakyat kita. Kalau gratis bolehlah. Tenang geng, kalau Konoha dah punya, kita pun nanti punya. Dan buat Konoha kena tunggu je, kami mampu kejar korang. Dan bila dah dibina nanti, biasanya kerajaan senang sedia tiket percuma buat rakyatnya. Maksudnya tiket gratis. Only free kita boleh coba, tunggu je. Namanya juga mental gratisan, demennya ya yang subsidi-subsidi aja. Maklum, no subsidi no party. Tapi sayangnya ada aja minion-minion yang pada ikut nimbrung cari muka belain tipe M dengan sosokan ngeritik pembangunan di sini. Sehingga hal itu mengasih peluang ke tipe M semakin melunjak dengan bilang, Argo Anggrek aja udah cepat 120 km per jam, CC 206. Masih kurang lagi. Pengen secepat apa? Buruk. Itu aja udah Jakarta-Surabaya sudah 6,7 jam. Kurang cepat gimana sih? Pengennya yang lebih gimana lagi, katanya. Sehingga dibarengilah sama Bani Sarapan tipe M yang merasa dibelain sama minionnya. Bertuah warga Indo Konoha yang punya kereta cepat terbanyak, jalur dan termurah di dunia. Maksudnya bertuah di sini tuh kita beruntung dikasih kereta murah. Simple logikanya, kalau emang murah, kok nggak punya? Apa nggak kuat bayar saking cekaknya? Endingnya sampai harus bayar penalti ke Singapura. Endingnya dia setting lah tuh mindsetnya balik ke setelan pabrik. Semoga di Malaydesh ada juga kereta api laju dari Perlis sampai Sabah Sarawak dan penumpangnya sehari lebih 1 juta orang. Dijawab,
Semoga hanya dalam angan-angan. Ya maklum, ngarep apa sih sama IQ 15 ringgit kalau udah berhadapan dengan kenyataan. Kereta cepat awak tak jadi-jadi karena pemimpin proyeknya ngaku kurang uang. Dia bales, kereta api nggak berguna bagi saya. Ya dikonter lah sama netizen plus 26. Bagaimana nggak berguna kalau yang komen hidupnya di dalam gua? Dia balas lagi, elakkan pembaziran. Rakyat Maledes masih bijak. Jangan buang duit ke benda-benda viral seminggu je. Rakyatmu tak punya duit, makanya berjimat sampai film-film masa. Yang artinya, hindari pemborosan. Masyarakat Maledes masih pintar. Jangan buang-buang untuk hal-hal yang hanya viral selama seminggu. Orang Maledes tak punya uang, makanya menabung sampai akhir zaman. Dan seperti biasa, kalau udah kalah, pasti larinya kemana-mana. Lagi bahas kereta, yang dia banggain malah mobil. Nah, di sini ceritanya dia mau nunjukin betapa cerdasnya para tipe M. Akhirnya biar kelihatan pintar, dengan bangganya dia bilang Maledes mampu memberi rakyat yang merasa pakai mobil sendiri jauh terasa lebih puas. Bijak gak orang Maledes, katanya. Tapi dijawab gini sama netizen plus 62. Beli mobil pun maksain diri nyicil. Pantesan utang rumah tangga Maledes rata-rata tinggi. Gengsinya bukan main. Abis lari ke mobil, begitu ke sudut, dia balik lagi ke kereta cepat. Penumpang tempatan cuma 20 orang. Itu pun kru kereta api. Yang lain pelancong dari luar seperti Bangladesh, Myanmar, Burundi, Sri Lanka, Kamboja, dan Nigeria. Terus dibalas sama netizen plus 62. Memangnya di Maledes, kereta api penumpangnya cuma Bangla dan Rohingya. Hitam pekat di dalam kereta. Udah sirih merata di mana-mana. Dia balas lagi, jumlah tertinggi sebab Waisak Day. Sebelum itu, Lemau. Artinya, angka tertinggi karena Hari Raya Waisak. Sebelum itu, lesu, katanya. 8 juta penumpang dengan penumpang Maledes cuma 87.000. Kau bilang semua penumpang dari Maledes. Nah, di sini kocaknya dia nggak bisa bandingin yang apple to apple. Bayangin, MRT dia bandingin sama kereta peluru. Jelas-jelas MRT itu kan sekelas metro. Yang namanya metro itu nggak jauh-jauh dari LRT, MRT, komuter line ya. Nah, harusnya dibandingin lah kesesamanya. Kenapa dibandingin sama kereta peluru? Jelas-jelas beda jenis, beda spek, dan beda fungsi. Dimana metro line ini adalah pelayanan jenis urban ya. Namanya aja mass rapid atau yang bahasa sederhananya digunakan sebagai angkutan kota dengan kota penyangga. Penghubung antara kota pusat dengan para kota penyangga di sekelilingnya. Untuk itulah fungsi metro diciptakan dengan kecepatan yang terbatas di kisaran 100 ke bawah atau paling cepat 120. Tapi untuk kota-kota yang padat penduduk jarang dengan kecepatan secepat itu. Bisa-bisanya dia bandingin sama kereta peluru yang memiliki kecepatan 300 km ke atas. Yang fungsinya seperti pesawat versi darat sebagai efisiensi waktu penghubung antar lintas kota dengan meringkas waktu secepat mungkin. Jadi bisa-bisanya dia anggap itu buat pamer-pamer. Nah, hal-hal kayak gini kan nggak sampai ke IQ 15 ringgit. Dia taunya kalau ada teknologi dari tetangga yang nggak bisa dia punya, ya itu buat pamer doang, menurutnya. Makanya ketika ditanya kapan punya, dia bilang masih belum perlu, tak efisien katanya. Maledes mesti ada kajian keperluan, bukan setakat nak tunjuk bagi ada saja. Makanya saking nggak tahannya, dia tanyalah ke media aja yang posting fakta seterang ini. Astro Awani tiada modal berita ke, ini stesen Konoha punya. Supaya warga Konoha Des ada semangat. Koyak lah tuh. Memangnya warga tipe M yang pemalas, yang tak ada semangat. Jika tak petik pasal negara lain, memanglah lesu. Karena orang tempatan tiada hasrat tengok media. Nah, khas Malaysiawi sekali nih. Negara kami ada Twin Tower dan 118 Tower. Yang lebih wow dari Wush lah Indonesia. Ibarat ular minta pukul, ya udah pasti di counter lah sama netizen plus 62. Dia bilang, biaya high speed rail Jakarta-Bandung bisa untuk membuat 2 kali lipat menara jagung kembar Petronas. Dan 3 kali menara tusuk gigi Merdeka 108 Wush. Indonesia bikin kereta api terlaju di Asia Tenggara. Ini saya nampak manfaatnya untuk rakyat. Maledes bikin menara tertinggi di Asia Tenggara, yang ini tak jelas manfaatnya. Menara tinggi untuk Bangla selfie, lalu kirim gambar di kampung Bangladesh. Lepas itu lalu ramai lagi famili yang di Bangladesh pergi ke Malaysia. Ngakunya negara kaya, tapi tak punya apa-apa. Apa kata dunia? Dia bales, tak punya pun tak apa. Asal jangan hutang sama China. Kami yang bayar, situ pula yang sibuk, Des. Alah, Maledes kolor pun kena hutang. Tak sedar ke? Kalau kismin apa-apa ya mahal. Beli kayu aja mikir 2 kali. Baiklah, sampai di sini dulu videonya.
Jangan lupa sawer dalam bentuk super thanks untuk bantu admin lebih semangat lagi bikin counter kayak gini. Terima kasih telah menonton sampai habis dan seperti biasa di bawah. I'll see you in next video.